Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang materi yang berjudul Memahami Kebudayaan Islam. Kelompok 8 beranggotakan saya sendiri, Muhammad Habib Maulana, dan Ilham Susanto. Materi yang akan disampaikan pada presentasi kali ini, yang pertama, definisi kebudayaan Islam. Yang kedua, prinsip-prinsip kebudayaan Islam. Yang ketiga, sejarah kebudayaan Islam di Indonesia. Keempat, nilai-nilai kebudayaan Islam. Kelima, ciri-ciri kebudayaan Islam. Dan keenam, wujud kebudayaan Islam. Definisi kebudayaan Islam. Menurut Koenia Raningrat, kebudayaan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi dan karya. Ia juga menyatakan bahwa terdapat unsur-unsur universal yang terdapat dalam semua kebudayaan, yaitu salah satunya adalah sistem religi. Pandangan di atas menyatakan bahwa agama merupakan bagian dari kebudayaan. Dengan demikian, agama merupakan gagasan dan karya manusia. Bahkan lebih jauh, Koenia Raningrat menyatakan bahwa unsur-unsur kebudayaan tersebut dapat berubah dan agama merupakan unsur yang paling sukar untuk berubah. Ketika Islam diterjemahkan sebagai agama atau religi, berdasar pandangan di atas, maka Islam merupakan hasil dari keseluruhan gagasan dan karya manusia. Islam pun dapat pula berubah jika bersentuhan dengan peradaban lain dalam sejarah. Islam lahir dalam sebuah kebudayaan dan berkembang atau berubah dalam sejarah. Islam merupakan produk kebudayaan. Islam tidaklah datang dari langit, ia berproses dalam sejarah. Menurut Amer Al-Robai, Islam bukanlah hasil dari produk budaya, akan tetapi Islam justru membangun sebuah budaya, sebuah peradaban. Peradaban yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi tersebut dinamakan peradaban Islam. Dengan pemahaman di atas, kita dapat memulai untuk meletakkan Islam dalam kehidupan keseharian kita. Kita pun dapat membangun kebudayaan Islam dengan landasan konsep yang berasal dari Islam pula. Prinsip-prinsip kebudayaan Islam. Secara umum, konsep Islam berangkat dari dua pola hubungan, yaitu hubungan secara vertikal, yakni dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hubungan dengan sesama manusia. Hubungan yang pertama berbentuk tata agama atau ibadah, sedang hubungan kedua membentuk sosial atau muamalah. Sosial membentuk masyarakat yang jadi wadah kebudayaan. Konsep tersebut dalam penerapannya tidak terlepas dari tujuan pembentukan hukum Islam secara umum, yaitu menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Lebih spesifik lagi, tujuan agama ialah selamat di akhirat dan selamat ruhaniyah di dunia. Sedang tujuan kebudayaan adalah selamat di dunia saja. Apabila tidak dilaksanakan, terwujud ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilang kekuasaan manusia untuk mewujudkan selamat di akhirat. Sebaliknya, apabila mengabaikan hubungan sosial, berarti mengabaikan masyarakat dan kebudayaan. Maka hilanglah kekuasaan untuk mewujudkan selamat di dunia yang dibina oleh kebudayaan. Yang pertama, menghormati akal. Manusia dengan akalnya bisa membangun kebudayaan baru. Kebudayaan Islam tidak akan menampilkan hal-hal yang dapat merusak manusia. Dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang
terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Kedua, memotivasi untuk menuntut dan mengembangkan ilmu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Ketiga, menghindari taklid buta. Kebudayaan Islam hendaknya menghantarkan umat manusia untuk tidak menerima sesuatu sebelum diteliti. Keempat, tidak membuat perusakan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Sejarah kebudayaan Islam. Secara umum, perkembangan budaya kita kenal dilakukan dengan dua cara, yaitu invention dan accommodation. Invention adalah menggali budaya dari luar, sedangkan accommodation adalah menerima budaya dari luar. Terkait penerimaan budaya, terdapat tiga cara pula, yaitu pertama, absorption atau penyerapan, yaitu penyerapan budaya dan pemikiran dari luar seperti pemikiran Yunani dan Romawi. Kedua, modification atau modifikasi, yaitu penyesuaian budaya luar sehingga diterima oleh Islam. Contoh, pembuatan masjid dengan kubah, menara, dan undakan. Tiga, elimination atau penyaringan, yaitu penyaringan budaya antara diterima atau dikeluarkan apabila bertentangan dengan Islam. Sejarah perkembangan masuknya agama Islam di Indonesia tidak terlepas dari akulturasi dengan budaya lokal. Ajaran Islam disambut dengan ragam budaya di Nusantara atau Jawa yang sudah berakulturasi dengan budaya Hindu, Buddha, juga tradisi nenek moyang. Definisi atau pengertian akulturasi menjadi penting untuk dipahami dalam konteks ini, berlanjut dengan proses awal masuknya ajaran Islam di Nusantara yang pada akhirnya menjadi agama terbesar yang dianut oleh penduduk Indonesia. Hasil akulturasi Islam dengan budaya lokal di Nusantara yang telah ada sebelumnya kemudian menghasilkan sesuatu yang baru dan merupakan perpaduan dari ragam budaya yang berbeda tersebut. Di Nusantara, ajaran Islam mampu berkembang dan menyebar dengan cukup pesat yang kini merupakan agama dengan pemeluk terbesar di Indonesia. Kehadiran Islam di Nusantara relatif bisa diterima oleh masyarakat berkat gaya syiar yang tetap menghargai budaya atau tradisi sebelumnya. Gaya dakwah seperti ini dirintis oleh para wali songo sejak abad ke-15 Masehi. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab bahwa pada abad ke-17 Masehi, ajaran Islam sudah menyebar ke berbagai wilayah di Nusantara. Nilai-nilai kebudayaan Islam. 1. Tanggung jawab. Kesediaan menanggung segala resiko atas konsekuensi dari setiap perbuatan yang dilakukan. 2. Bersikap terbuka. Mau menerima masukan dan kebenaran yang akan datang dari orang lain, siapapun dia dan apapun posisinya. 3. Ikhlas. Ikhlas berarti murni, bersih dari segala unsur yang mengotori dan mencemari nilai niat seseorang untuk berbuat sebagai wujud pengabdian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Adil. Adil adalah suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. 5. Berorientasi pada pengabdian dan kebenaran ilahi. Inti tujuan penciptaan manusia berdasarkan firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 adalah untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah. Untuk menciptakan nilai pengabdian itu, manusia harus bertitik tolak
pada kebenaran yang ditunjukkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 147 yang artinya, kebenaran itu hanyalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. Enam, berpikir kritis dan inovatif. Berpikir kritis adalah berpikir secara objektif dan analitis, sedangkan berpikir inovatif adalah berpikir ke depan untuk menemukan pemikiran yang baru. 7. Bekerja keras. Dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 77, Allah memerintahkan manusia meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Begitu juga dalam Quran surat Yunus ayat 87, Allah melarang berputus asa akan rahmat yang telah Allah anugerahkan, karena putus asa itu adalah sifat orang kafir. 8. Jujur. Kejujuran akan membimbing manusia dalam proses penemuan kebenaran dan mengemukakan kebenaran secara objektif. Kejujuran menghindari timbulnya kesalahan-kesalahan yang merugikan. Ciri-ciri kebudayaan Islam. 1. Mengesahkan Tuhan. Tak ada tempat bergantung dan meminta selain kepada Allah, Tuhan yang satu. 2. Bernafaskan tauhid. Karena tauhidlah yang menjadi prinsip pokok ajaran Islam. 3. Hasil buah pikiran pengolahannya. Maksudnya, untuk meningkatkan kesejahteraan dan membahagiakan umat, sebab Nabi Muhammad diutus sebagai rahmatan lil alamin. 4. Semangat ilmu pengetahuan. Umat Islam telah diwajibkan untuk menuntut ilmu sejak ia lahir sampai ke liang lahat. 5. Akhlak yang mulia. Tak ada yang lebih indah selain mewujudkan keimanan dengan akhlak Islam yang mulia. Wujud kebudayaan Islam. Adanya proses akulturasi membuat kebudayaan baru Indonesia bercirikan kebudayaan asli lokal, Hindu-Buddha, dan Islam. Hasil proses akulturasi antara lain kebudayaan pra-Islam dengan setelah masuknya Islam pun tidak hanya membentuk kebedaan seperti seni bangunan, seni ukir, dan karya sastra, tetapi juga menyangkut pola hidup dan tradisi masyarakat. 1. Seni bangunan. Bangunan yang dapat dijadikan contoh wujud akulturasi budaya lokal dengan Islam di Indonesia adalah masjid, makam, dan keraton. Di berbagai daerah, bangunan masjid mempunyai berbagai bentuk arsitektur sesuai dengan pengaruh budaya masing-masing. Sebagai bentuk akulturasi, bangunan masjid selain menjadi tempat beribadah, juga mempunyai fungsi sebagai pusat kegiatan sosial, politik, dan pendidikan Islam. Selain masjid, wujud akulturasi kebudayaan lokal dalam Islam adalah makam. Makam biasanya dibuat dengan membangun cungkup atau kijing di atasnya. Dalam Islam, tidak ada ajaran yang mengharuskan menggunakan dua hal tersebut, karena kijing dan cungkup adalah pengaruh dari kebudayaan Hindu-Buddha yang terlebih dahulu masuk di Nusantara. Tempat tinggal sultan atau keraton juga salah satu perwujudan akulturasi kebudayaan Islam dengan kebudayaan lokal. Hal ini dapat dilihat pada bangunan keraton Kesultanan Islam di Jawa dan beberapa di Sumatera yang merupakan perpaduan arsitektur budaya setempat dengan kebudayaan Islam. Yang kedua, seni ukir. Ketika kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, seni ukir dan pahat berkembang pesat. Bukti dapat dijumpai pada relief-relief dan patung yang dibuat pada periode kerajaan Hindu-Buddha. Berbeda dengan ajaran Islam yang melarang untuk melukis atau membuat tiruan makhluk hidup seperti patung, kedati demikian, perkembangannya pengaruh Islam di Nusantara tidak membuat seni pahat dan seni ukir hilang. Seni ukir tetap berkembang dengan berbagai modifikasi. Contohnya dapat dijumpai pada ukiran yang terdapat di masjid dan makam-makam Islam. Dikembangkan juga seni ukir dengan bentuk tulisan Arab atau kaligrafi yang dicampur dengan ragam hias yang lain. 3. Aksara dan seni sastra. Ketika Islam masuk ke Nusantara, abjad atau huruf-huruf Arab juga mulai digunakan di Indonesia.
Sebagai bentuk alkulturasi, huruf Arab yang digunakan masyarakat setempat menjadi lebih sederhana dan dipakai di daerah-daerah dengan penggunaan bahasa daerah. Huruf Arab ini lebih dikenal dengan huruf Arab gundul, yang mulanya dipakai di Sumatera lalu menyebar ke seluruh Indonesia. Dalam bidang sastra, banyak karya yang ditulis pada masa pengislaman di Indonesia. Adapun karya-karya tersebut adalah A. Hikayat. Hikayat adalah karya sastra yang berisi cerita sejarah yang menarik dan terkadang tidak masuk akal. Beberapa contoh hikayat yang muncul pada masa pengaruh Islam adalah hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Kaidir, hikayat Sri Rama, hikayat Pandawalima, dan lain-lain. B. Babat. Babat berisi cerita sejarah yang berisi campuran antara fakta, mitos, dan kepercayaan. Contoh babat adalah babat Tanah Jawi, babat Cirebon, dan babat Mataram. C. Suluk. Suluk adalah karya sastra berupa kitab-kitab yang isinya menjelaskan tentang tasawuf. Salah satu contohnya adalah Suluk Wujil yang berisi ajaran Sunan Bonang kepada Wujil, yakni seorang kerdil yang pernah menjadi abdi di kerajaan Majapahit. 4. Kesenian. Beberapa bentuk kesenian yang muncul pada pengislaman di Indonesia. A. Permainan debus. Permainan debus adalah tarian yang pada puncak acaranya, para penarinya menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Tarian ini diawali dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan selawat Nabi. B. Sudati. Sudati adalah tarian dari Aceh yang aslinya dimainkan oleh 8 penari sambil menyanyikan lagu yang isinya selawat Nabi. C. Wayang. Ketika Islam masuk ke Indonesia, wayang yang merupakan kebudayaan asli lokal dan pernah mengalami alkulturasi dengan budaya Hindu-Buddha, kembali mengalami penyesuaian. Misalnya pada bentuk tokoh, di mana tangan dibuat sangat panjang untuk membedakan dengan manusia sesungguhnya. 5. Kalender. Pada masa kekuasaan Sultan Agung dari Kesultanan Mataram, terjadi penggabungan antara kalender Jawa dengan kalender Islam. Sultan Agung melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan mengenai nama-nama bulan pada tahun Saka. Misalnya, bulan Muharram diganti dengan Sura dan Ramadan diganti dengan Pasa. Kalender ini dimulai pada 1 Muharram tahun 1430 Hijriah atau 1 Sura tahun 1555 Jawa, tepatnya pada 8 Agustus 1633. Keenam, tradisi. Sampai saat ini masyarakat Muslim di Indonesia masih melakukan upacara-upacara ritual yang memadukan tradisi setempat dengan kebudayaan Muslim. Misalnya Hari Raya Idul Fitri yang dirayakan dengan silaturahmi antara keluarga dan tetangga. Kemudian sebagai bentuk dari rasa hormat terhadap orang tua dan nenek moyang, masyarakat Muslim Indonesia juga menjalankan tradisi berziarah. Selain itu, masyarakat Jawa juga melakukan berbagai kegiatan selamatan dengan bentuk keduri yang dilakukan pada waktu tertentu. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.